Publik kembali digemparkan oleh kabar mengejutkan yang melingkupi pusaran konflik hukum dan personal keluarga Ruben Onsu. Di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penipuan investasi, muncul pengakuan kontroversial dari peramal indigo ternama, Hart Gumai, yang mengklaim menemukan bukti mistis tak biasa. Tak berhenti di situ, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut angkat bicara dengan membeberkan bukti baru berupa nota transfer yang diduga menjadi bagian utama dari alur investasi bermasalah tersebut. Kita Januari kemana, Kak? Aceh. Ada apa, Kak? Ada unduh maksudnya ya unduh inilah gitu ya. Kamu punya uang 400 M serakah banget. Itu saya butuh tumbal banyak banget loh. Lu tahu gue ngobrol sama Jim 4 jam di dalam, kata dia kayak ini paling lama. Gitu apa terakhir gue bilang gini, apa namanya, siapa nama gue lupa deh, ada namanya nih siapa. Nih saya udah capek banget nih, ini mau ngasih apa enggak sih nih? Masih muda juga nih. Biasanya orang ada yang dikawinin gitu. Gue minta 500 M. 30 hari itu kaliin aja 4 M kali 100 berapa 30 120 M. Bisa dong kebeli rumah di Pondok Indah. Iyalah. Beli no samping Dokter Oki. Dalam sebuah pernyataan yang mendadak tular di media sosial, Hart Gumai menyampaikan terawangannya terkait keretakan hubungan dan konflik finansial yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwendang. Gumai mengklaim mendapatkan penglihatan spiritual serta gambaran fisik berupa foto Ruben Onsu yang disinyalir terikat dalam praktik ritual pesugihan yang mengarah pada sang mantan istri. Sontak saja, klaim mistis tersebut memantik reaksi keras dan perdebatan hangat di kalangan netizen. Sebagian publik menilai pernyataan Hart Gumai sekadar sensasi yang memperkeruh suasana. Sementara yang lain merasa prihatin atas kian liarnya narasi di luar substansi hukum resmi. Pihak keluarga maupun kuasa hukum hingga saat ini mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu spekulatif yang tidak dapat dibuktikan secara legal formal di pengadilan. Serangan, aku bilangnya serangan karena ada beberapa orang yang masih belum bisa nerima. Nanti akan rame lagi di pemberitaan, akan muncul walau-walam ini tepat atau meleset, jangan sampai jadi fitnah Tiko. Kemungkinan di bulan 7, 5, kalau nggak meleset di bulan 7, di bulan September Terkena. Ini tempat ritual pertama. Ini tempat ritual pertama. Punya siapa, Bu? Pokoknya adalah artis kesini mandi. Lihat bagian atas, ini adalah kuncut artis juga kuncut pejabat, guys. Ini terdapat tempat yang sering didatangi oleh artis juga para pejabat, menjadi lokasi spiritual. Dan kesempatan video kali ini saya tidak sendiri, bersama. Sementara isu mistis merebak di publik, fakta di ranah hukum justru kian memanas. Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea tampil membongkar berkas krusial yang berkaitan langsung dengan kasus dugaan penipuan investasi. Hotman memperlihatkan sejumlah salinan nota transfer bernilai fantastis yang diduga dikirimkan oleh para investor ke rekening entitas bisnis terkait. Menurut penuturan Hotman, nota transfer tersebut memperjelas konstruksi alur masuk dan keluarnya dana investasi. Pembongkaran bukti transaksi ini bertujuan untuk membuka tabir apakah alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk operasional ekspansi bisnis resmi atau justru dialihkan ke rekening pribadi untuk kepentingan lain. Bukti transfer ini sangat terang benderang. Kita bisa melihat kemana aliran dana tersebut bermuara dan siapa saja pihak yang memegang kendali atas eksekusi finansial tersebut, tegas Hotman di hadapan awak media. Daftar bukti dan konstruksi isu terkini di masyarakat. Untuk memetakan perkembangan kabar yang beredar di masyarakat, berikut adalah ringkasan poin utama terkait bukti dan klaim yang sedang mengemuka. Klaim penglihatan Hart Gumai. Tudingan keberadaan foto Ruben dalam konteks ritual pesugihan yang memicu polemik publik. Nota transfer finansial. Bukti fisik transaksi perbankan yang diserahkan dan dibedah oleh tim hukum guna menelusuri legitimasi investasi. Pemeriksaan penyidik. Langkah Polres Metro Jakarta Selatan dalam memverifikasi keabsahan dokumen perbankan dengan keterangan para saksi. Menghina ya, tanda kutip. Tapi Mbok ya, maksud aku ya berkaca dulu. Kadang bingung ya, orang yang memfitnah Sarwenda, orang yang membuli Sarwenda, orang yang menghujat Sarwenda, kalau aku lihat rata-rata profilnya astaga banget loh, bukan
Lihat bentukan dulu, baru bisa menghujat orang. Kalau kita aja nggak lebih baik. Buat nengok papamu akhirnya, karena papamu ini, ayahmu ini. Nah jadi nggak mau. Jadi artinya Ruben ingin, itu perjuangan yang memang akan dia lakukan dengan semaksimal mungkin, yang akan menjadi jejak yang bisa dilihat sebagai satu jejak digital. Dan Di tengah proses hukum tersebut, sosok pelapor yang selama ini menjadi tanda tanya mulai terungkap. Kuasa hukum pelapor, Ahmad Ramzi, memberikan sinyal mengenai profesi kliennya yang berinisial DM. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pelapor merupakan dokter kecantikan, Ramzi tidak membenarkannya secara gamblang. Dia hanya memastikan kliennya memang berprofesi sebagai dokter. Dokter, kan kamu tahu saya pengacara spesialis dokter kan? Ujar Ahmad Ramzi saat ditemui awak media di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan belum lama ini. Ramzi menjelaskan, perkara tersebut bermula dari kerjasama investasi bisnis makanan sehat yang ditawarkan Ruben Onsu kepada kliennya. Dalam kerjasama itu, sang dokter disebut telah menyerahkan uang mencapai 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Gila ya, orang-orang sekarang itu kayak udah nggak ada etika sama sekali ya. Karena menurut gue, ini tuh udah bener-bener tidak ada etika sama sekali. gugatan ini gagal, keadaan kan nggak berubah. Artinya anak-anak masih di bawah hak asuh ibunya. Ruben mengatakan bahwa anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Anak-anak ini kan tumbuh kembangnya kan harus ada dalam lingkungan yang aman. Jadi kalau ini kalian ngatain terus gitu, udah diem terus, tapi akhirnya kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Dan aku nggak mau nanti anak aku berpikir adalah ketika mereka lihat nanti dewasa, nah gue kenapa dikatain diem aja, takutnya mereka mikirnya aku mengiyakan gitu, padahal kan sama sekali nggak benar gitu. Saudara RSO mengajak klien saya untuk melakukan investasi bisnis, yang mana klien saya telah menyerahkan sejumlah uang sejumlah 3,5 miliar rupiah, yang penyerahannya secara bertahap tanggal 6 dan 7 Februari. Selanjutnya, saudara RSO menjanjikan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut yang sampai saat ini pun tidak ada realisasinya. Ujarnya, viral video suami grebek istri dengan pria selingkuhan di kamar kos, keduanya pegawai BPN. Menurut Ramzi, keuntungan yang dijanjikan dalam kerjasama tersebut hingga kini belum terrealisasi. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu dasar kliennya mengambil langkah hukum. Selain persoalan investasi, Ramzi juga mengungkap adanya sejumlah cek yang diberikan pihak Ruben Onsu kepada kliennya. Cek tersebut disebut tidak dapat dicairkan karena rekening tidak memiliki dana sesuai nominal yang tercantum. Saudara RSO itu memberikan kami sejumlah cek. Sejumlah cek yang mana cek tersebut setelah dicoba dicairkan ternyata tidak ada isinya. Cek kosong itu, yang nominalnya sejumlah 4 sekian miliar. Ada yang 350 juta, 350 juta, ada 3,850 miliar. Yang kesemuanya itu blong, kosong, katanya. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya disebut sempat membuka peluang penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice (RJ). Namun, Ramzi mengatakan hingga kini belum ada realisasi pengembalian uang kepada kliennya. Sejauh ini tidak ada pengembalian 1 sen pun dari RSO kepada klien saya. Nggak ada, cicilan 100 juta tidak ada. Kalau memang nantinya ke sana, ada hal yang bisa diupayakan perdamaian, ya kami mengapresiasi. Tapi kalau tidak, ya kami tetap akan meneruskan perkara ini sampai ke ranah pengadilan, ucapnya. Dengan demikian, proses hukum terhadap Ruben Onsu masih terus berjalan. Pemeriksaan perdana sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Atau Gio kenal sama gue. Netizen Indonesia harus tahu seorang laki-laki seperti itukah netizen dan bukan Indonesia satu, pada dua Sarwenda? bahkan temen yang Kenapa? paling deket Kan banget sama dia gue itu sedang sampai di DM sama kasmaran. Gio Boleh untuk dong, menjadi orang yang lagi kucingnya. kasmaran, Tapi temanku memadu ini, sahabatku kasih. ini tidak Emang ingin, nggak tidak boleh? mau karena Indonesia dia itu Raya. kelinci Ada bor apa gitu sih? kan. Kalian Karena kenapa kalau sih? mau menjadi kucing Apa kasusnya seperti apa ya. Nah kan apalagi kan baru belakangan ini perseteruan dengan pasangannya ya gue nggak tahu nih apa dibalik
di balik fakta tentang kasus ini ya. Cuman ya namanya public figure ya kita nggak bisa tahu yang di dalamnya, namanya perjalanan mereka penuh dengan retorika, lika-liku dan lain-lainnya ya. Nah buat teman-teman udah kita